Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tak bosan-bosannya kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada tahun ini kita masih dapat bertemu dengan bulan ampunan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita dapat melaksanakannya sampai akhir Ramadan. Salawat dan salam kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita dapat memperbanyak selawat kepadanya. Jamaah sidang pendengar TV Agara di mana saja pun berada. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang amalan. Pada bulan Ramadan, setiap manusia itu dengan berbagai macam amalan. Bahkan di luar bulan Ramadan, ada sebagian mampu melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Ada juga di luar bulan Ramadan sanggup melaksanakan ibadah puasa Senin Kamis sepanjang tahun. Ada juga yang tidak mampu, tapi mampu dia melaksanakannya yaitu berimpak, bersedekah. Ada juga yang tidak mampu melaksanakan impak dan sedekah, tapi ada juga yang mampu yaitu berhati bersih, berhati lapang dalam hidup. Intinya apa? Dengan berbagai macam kemampuan manusia dalam beribadah ini, lalu jangan lalu kita klaim mereka itu yang tidak mampu melakukan seperti yang kita lakukan orang yang paling rendah dibandingkan kita. Orang itu adalah keistimewaannya bermacam-macam. Ada yang mampu berpuasa, ada yang mampu berimpak, ada yang melaksanakan haji dan lain sebagainya. Karena itu wahai jamaah TV Agara di mana saja pun berada, jangan kita saling menyalahkan, jangan kita saling merendahkan. Karena jalan menuju surga itu dengan berbagai macam pintu terbuka. Sama seperti dalam sejarah kita buka, hanya memberikan minum anjing dalam kehausan masuk ke dalam surga. Hanya memberikan impak sedekah masuk ke dalam surga. Karena itu, mari kita pun rebut pahala yang berlipat ganda dijanjikan pada bulan Ramadan ini, dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan dapat kita raih sebahagian dengan melaksanakan ibadah-ibadah puasa dan berimpak dan bersedekah. Karena pernah dibaca dalam sejarah, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ibadahku yang mana yang paling engkau sukai ya Allah?" "Apakah ibadah solatku?" "Tidak," kata Allah. "Lalu apakah yang engkau sukai ibadah puasaku?" "Juga tidak," kata Allah. "Lalu puasa ibadahku yang mana yang engkau sukai ya Allah?" "Ibadahmu yang paling kusukai adalah impak dan sedekahmu, karena itu berkaitan dengan manusia yang lain, berkaitan dengan orang yang lain. Kalau puasamu hanya untuk pribadimu, untuk dirimu, solatmu hanya untuk dirimu, tapi kalau impak sedekahmu itu berkaitan dengan orang lain, menyelamatkan orang lain, menyelamatkan fakir miskin, yatim piatu, orang yang susah, itulah orang yang paling aku sukai," kata Allah. Karena itu pada bulan Ramadan ini banyak kita perhatikan di kota membeli perbukaan, kadang-kadang jumlah bukan sedikit, sampai di rumah bukannya habis, sementara tetangga sebelah tidak kebagian. Karena itu boleh kita mempersiapkan pembekalan untuk perbukaan puasa, tapi tolong kita berbagi. Tebakan saudara-saudara si susah, saudara-saudara si miskin. Karena itu bahagian daripada amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambahannya lagi, amalan yang paling disukai oleh Allah
disenangi oleh Allah. Ucapannya ringan, melakukannya ringan, tapi timbangannya berat. Mungkin kadang kita membaca Al-Quran tidak sempat, ataukah memang kita sudah nggak nampak lagi karena pengaruh usia, ataukah memang kita dari kecil memang tidak membaca Al-Quran, tidak pandai membaca Al-Quran, ataukah karena kita sibuk dan lain sebagainya. Karena itu, untuk mengimbangi tersebut, dalam kesempatan ini Allah menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsiran, kata Allah. Di sini diperintahkan Allah kepada kita, perbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu ucapannya ringan, tapi timbangannya sangat berat. Pahalanya cukup besar. Karena itu, wahai jemaah sekalian, perbanyak zikir kepada Allah. Apakah zikir lisan, apakah zikir hati, terserah. Zikir hati untuk melunakkan hati, tapi dalam mengamalkan zikir hati, jangan sempat kita salah menggunakannya. Karena itu, dalam melaksanakan zikir hati tersebut, tentunya wahai jamaah sekalian, pengaruhnya membuat kita tenang, membuat kita tentram, dan hati selalu bahagia. Itulah kelebihannya. Tapi dengan syarat mengamalkannya, kita buang rasa ego, rasa sombong, rasa takabur yang ada dalam diri kita. Baru hikmah zikir itu masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam hati kita. Kalaulah kita umpamakan, tidak akan masuk ayam ke dalam kandang kalau ada musang di dalamnya. Demikian juga tidak akan masuk hikmah zikir ke dalam hati kalau masih ada rasa sombong di dalam hati kita. Karena itu, hilangkan rasa sombong, hilangkan rasa takabur kita dalam mengamalkan itu dan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kata Allah, amalan yang paling disukai Allah, ringan ucapannya, terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 42. Wasabbihu, kata Allah, bertasbihlah kamu kepada Allah, bukrata wa asila. Tasbih ini pegirikan kayu kok kita lagi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau istighfar, astagfirullah, sambil tanduk daripada ceritai kala. Jadi letenan kita melakukan tasbih daripada menceritai kala, mari kita ucapkan selalu setiap saat, setiap waktu. Apakah kita sikal medem, apakah kita sambil tanduk, ataukah kita sambil naik kenderaan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu lebih besar manfaatnya daripada kita berpikiran yang tidak-tidak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.